Pernah nggak sih kepikiran, gimana caranya bisa kaya di usia muda tanpa modal besar? Banyak orang bilang kalau mau sukses, harus punya modal gede dulu. Tapi, gimana kalau kita nggak punya modal? Apa itu berarti kita nggak bisa kaya? Tenang, di video ini, gue bakal bongkar rahasia gimana cara jadi kaya di usia muda. Meskipun mulai dari nol, stay tune. Jangan sampai ketinggalan. Nah, udah siap untuk jadi kaya? Welcome di Pejuang Rupiah. Yang pertama harus kalian tahu adalah cara berpikir yang benar. Gimana sih cara berpikir yang benar seperti orang-orang sukses? Orang kaya memiliki pola pikir yang positif, proaktif, dan berorientasi pada masa depan. Mereka juga disiplin dalam mengelola keuangan dan bersedia mengambil risiko. Melihat uang sebagai alat untuk menciptakan lebih banyak kekayaan, mereka memahami pentingnya investasi, baik dalam bentuk aset, pendidikan, maupun pengalaman, untuk membangun masa depan yang lebih baik. Nah, kebanyakan orang pengen kaya, tapi pola pikirnya masih pola pikir biasa aja. Kalau lo masih mikir gue nggak punya modal, ya udah pasrah aja. Ya selamanya lo bakal stuck di situ. Orang-orang kaya itu nggak selalu lahir dari keluarga tajir, tapi mereka punya satu kesamaan. Mereka punya mindset berkembang. Mereka selalu cari cara buat maju, bukan cari alasan buat gagal. Kita beralih ke skill adalah mata uang baru. Skill dapat menjadi mata uang yang berharga dalam dunia kerja jarak jauh. Di zaman sekarang, skill itu ibarat mata uang, semakin banyak yang kamu punya, semakin besar nilai kamu. Nggak peduli kamu sekolah di mana atau ijazah apa yang kamu pegang. Kalau skill kamu tajam, dunia bakal ngelirik. Bayangin aja, dulu orang sibuk ngejar gelar. Tapi sekarang, yang dicari itu orang yang bisa ngelakuin sesuatu dengan baik. Bisa coding, bisa desain, jago ngomong di depan orang. Nah, itu semua kayak uang digital yang bisa kamu tukar dengan peluang. Nah, ini yang sering dilupakan. Modal itu bukan cuma uang, tapi juga skill. Lo sadar nggak? Banyak orang sukses yang mulai dari nol karena mereka punya keahlian yang laku di pasar. Contohnya, belajar desain grafis, editing video, copywriting, atau coding. Zaman sekarang, lo bisa pelajari skill ini gratis lewat internet. Jadi nggak ada alasan buat nggak mulai. Nah, selanjutnya nih guys yang harus kalian tahu. Kerja cerdas, bukan kerja keras. Kerja cerdas merupakan satu tingkat lebih tinggi daripada kerja keras. Di zaman sekarang, skill itu ibarat mata uang, semakin banyak yang kamu punya, semakin besar nilai kamu. Nggak peduli kamu sekolah di mana atau ijazah apa yang kamu pegang. Kalau skill kamu tajam, dunia bakal ngelirik. Bayangin aja, dulu orang sibuk ngejar gelar. Tapi sekarang, yang dicari itu orang yang bisa ngelakuin sesuatu dengan baik. Bisa coding, bisa desain, jago ngomong di depan orang. Nah, itu semua kayak uang digital yang bisa kamu tukar dengan peluang. Kerja cerdas tidak hanya mengandalkan fisik atau tenaga yang kuat dalam berpikir untuk mengambil suatu tindakan atau aktivitas secara lebih efisien dan efektif. Kebanyakan orang salah kaprah soal kerja keras. Mereka mikir kalau mau kaya, harus kerja lebih lama, lebih capek, lebih banting tulang. Padahal, orang kaya itu bukan cuma kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Mereka pakai leverage, alias ungkit, buat menggandakan hasil kerja mereka. Contohnya, bangun bisnis online yang bisa jalan sendiri, investasi yang menghasilkan passive income, atau bahkan buat konten yang bisa menghasilkan uang terus-menerus. Yang terakhir adalah bangun sumber penghasilan ganda. Coba bayangin gini, lo punya kerjaan tetap, tapi di samping itu, lo juga punya bisnis kecil-kecilan, plus investasi yang terus bertumbuh. Mana yang lebih cepat kaya? Jelas yang punya banyak sumber income. Jangan cuma ngandelin satu penghasilan. Karena kalau satu sumber aja, begitu kena masalah, hidup lo bisa goyang. Mulai aja dulu dari hal kecil. Bisa dari jualan online, freelance, atau investasi kecil-kecilan. Jadi,
Intinya kaya di usia muda itu bisa banget, asal lo tahu caranya. Mulai dari ubah mindset, asah skill, kerja cerdas, dan bangun banyak sumber income. Sekarang gue mau tanya nih, dari semua cara tadi, mana yang menurut lo paling cocok buat diterapkan? Tulis di kolom komentar. Kita bahas bareng. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman. Lo yang masih bingung gimana caranya sukses, subscribe juga buat dapetin tips keuangan dan self-improvement lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, sukses itu nggak butuh alasan, yang penting action.